Kesimpulan, nur tidak digunakan dalam Al-Quran kecuali untuk yang baik, gelap tidak digunakan melainkan untuk hal yang tidak baik. Gelap kufur, gelap fasik, gelap sesat, itu semua identik dengan gelap. Al-Quran diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan. Ya subhanallah. Bila sebut kegelapan, adz-dzulumat jamak, plural. Bila sebut nur, satu saja, bukan anwar. Kenapa tidak dikatakan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya-cahaya? Kan jadi sama, equal. Kegelapan-kegelapan banyak, cahaya-cahaya pun juga banyak. Tapi Allah berfirman di sini mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya satu. Sebab kebenaran hanya satu. Kesesatan macam-macam. Ada kufur, ada musyrik, ada mulhid etis, ada ahli bid'ah, ada syirik, macam-macam kegelapan. Kesesatan itu kegelapan itu macam-macam. Tapi kebenaran hanya satu. Oleh sebab itu Allah menyebutkan nur dengan single, menyebutkan kegelapan yang simbol kepada kesesatan dengan plural. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur biidzni rabbihim. Untuk kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya biidzni rabbihim. Ya salam. Supaya kita paham di sini. Dalam kita ini berdakwah, Nabi itu berdakwah, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, kepada iman, kepada Islam, itu dengan izin Tuhan. Apa maksudnya dengan izin Tuhan? Dengan pemantauan, dengan pengetahuan, dengan rahmat yang Allah beri kepada Nabi untuk menyampaikan dan kepada orang yang mendengar untuk mendapatkan hidayah, supaya Nabi ketika menyampaikan bergantung kepada Allah yang memberi izin, orang yang mendapatkan hidayah karena juga izin dari Allah kepada orang itu untuk mendapatkan hidayah. Jadi manusia hanya alat yang dipergunakan oleh Allah untuk manfaat makhluknya, bukan manusia berjasa kepada makhluknya Allah. Bukan manusia berjasa pada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi berdakwah kepada Sayyidina Umar, ya? Bukankah Abu Jahal juga Nabi berdakwah kepadanya? Ya. Kenapa Sayyidina Umar beriman, Abu Jahal tak mau beriman? Sama-sama mendengarkan dakwah Nabi, sama-sama melihat Nabi. Karena dakwah itu yang memberi izin untuk menggerakkan si fulan untuk beriman adalah Allah Subhanahu wa taala. Biizni rabbihim. Di sini kita belajar bila kita ingin melakukan sesuatu karena Allah, bergantunglah kepada Allah. Jangan bergantung kepada kemahiran, kekuatan, siapa kita punya backing belakang, siapa kita punya siapa orang yang akan boleh lindungi kita. Masya. Kita berlindung kepada Allah karena segala-galanya tidak akan berlaku kecuali dengan izin, termasuk perang di Palestina. Ya, berlaku dengan izin Allah. Ada hikmahnya, banyak perkara yang kita tidak tahu. Fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum. Kadang-kadang kamu tak suka kepada apa yang berlaku, tapi itu membawa kebaikan bagi kamu. Kebaikan itu gaib. Allah tahu. Kadang-kadang orang suka kepada sesuatu, tapi dia membawa keburukan kepada kamu. Dia tak tahu. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, jumpa budak kecil dibunuh. Budak kecil dia sedang bermain dibunuh. Orang tuanya sedih atau tidak? Sedih. Tapi Allah bagi tahu fa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina ayurhiqahuma tuyanan wa kufra. Budak kecil yang dibunuh itu anak kepada dua orang yang beriman. Bapaknya bagus, ibunya bagus. Tapi budak nih kalau dia dewasa, dia boleh menjadi sebab kekufuran kepada bapak dan ibunya.
karena budak ini. Oleh karena budak ini kalau membesar boleh menjadi sebab kekufuran kepada bapak ibunya, dan Allah ingin menyelamatkan bapak ibunya daripada daripada budak ini, maka dibunuhlah budak itu oleh Nabi Khidir. Mungkin orang bertanya, kenapa mesti dibunuh? Kenapa tidak jadikan budak itu dapat hidayah saja supaya tak memudaratkan kepada ibunya atau bapaknya? Yang Tuhan siapa? Kamu mengatur Tuhan atas keputusan dan ketentuannya. Dia yang punya kuasa. Kita tidak boleh mengatur Tuhan atas tindakannya, tapi kita mencari hikmah di sebalik tindakannya Allah. Tak ada hak kita mempertikai perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Takkan kita lebih pandai dari Allah Subhanahu wa taala sing mengukur tindakan Allah dengan otak kita yang cetek. Yang bagi kita punya otak untuk berpikir itu ya dia juga. Takkan kita lebih pandai dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempersoal kenapa Allah buat yang ini, tak buat yang itu. Yang Tuhan siapa sekarang? Faham dong? Di sini kita belajar bagaimana kita berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak suka untuk kita redha dan kita bersabar mencari hikmah. Faham dong? Nabi SAW pakai ihram untuk pergi ke umrah. Sampai di Hudaybiyah tak boleh masuk, kena balik. Kalau tidak berlaku perang. Singkat cerita, jom kita balik, kata Nabi SAW. Tinggal selangkah saja masuk ke Ka'bah. Nak masuk pergi ke Mekah. Tidak mendapatkan izin, ya kita balik. Mencari hikmah di sebalik apa yang berlaku. Dia tidak mengatakan, ya Allah, kan aku nabimu. Yang mengutus aku adalah engkau. Nabi cakap macam itu kan? Aku kan kekasihmu. Ada dia berkata seperti itu? Ya Allah, tinggal sikit saja, tinggal 1 kilometer saja, berapa kilometer nak masuk ke Mekah. Takkan kau tak boleh aku masuk situ? Tak boleh ke Jibril turun dan tutup kaum muslimin daripada dilihat oleh kaum musyrikin pergi tawaf situ. Seperti mana pernah berlaku Jibril menutup baginda Rasulullah? Kan boleh. Boleh, siapa mana yang tidak boleh bagi Allah? Kun fayakun jadi. Tapi kalau semua begitu, bila nak cari hikmah? Bila nak belajar berhadapan dengan realiti? Kita diajar di dalam Al-Quran ini untuk mencari hikmah di sebalik ketentuan yang berlaku. Hatta itu pahit, hatta kehilangan nyawa, hatta kehilangan anak-anak yang tak berdosa, hatta hospital dihancurkan. Kita diperintah mencari hikmah, bukan mengandaikan hal itu tidak terjadi atau menyoal kenapa ini terjadi. Faham dong? Kata Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Kami Allah jadikan segala-galanya ini biqadar. Ada kadarnya, ada ketentuannya, ada keputusannya. Khalas. Dah clear semuanya. Tidak boleh dirubah. Hanya kita mencari hikmah. Oleh sebab itu al-mu'min tidak goyang. Tidak gelisah dengan apa yang berlaku. Dalam arti bukan tak peduli ya, tapi tidak goyang imannya atas apapun yang berlaku. Paham dong? Ketika berhadapan dengan kaum dalam peperangan Ahzab, dikepung dengan sekian banyak manusia. Orang-orang munafik mengatakan, wih macam mana nih, dah banyak musuh nih. Kaum muslimin mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah benar, juga Rasulnya pun benar. Ya kita hadapi. Apa jadi terserah. Kita bukan menentukan takdir, kita menjalani takdir, bukan menentukan takdir. Ya kan, orang putih kata yang menentukan takdir itu kamu, bukan. Apa katanya? Your destiny, ya kan? Awak yang menentukan takdir awak. Takdir itu ada sebelum kamu dicipta lagi. Itu kita punya iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, bab lain dah, panjang lagi cerita ini.